mereka itu berdosa. Itu saya agak bingung sih, mohon penjelasan. Oke. Persoalan Ortodoks memisahkan diri tahun 1054. Iya, betul. Tahun 1554, dogma Immaculata. Bisa mengerti? Ya, maaf, Romo. Dogma Immaculata tahun berapa? 1554, setelah Ortodoks tidak ada. Iya, betul, Romo. Oke. Kalau itu tidak repot dengan mereka. Mereka tidak bisa buat sesuatu tanpa primus inter pares. Semua konsil ekumenis, 7 konsil ekumenis yang mereka punya itu, dan kita punya ya, sangat jelas mengatakan tidak bisa mengambil keputusan tanpa Roma. Sebuah konsili harus dilakukan dengan Roma. Makanya Ortodoks tidak bisa buat konsili selain 7 konsili ekumenis itu. Itu juga engkau harus mengerti. Berarti memang fakta bahwa seringkali kan opini yang dibangun dari saudara kita yang Ortodoks bahwa mereka tetap menjaga kemurnian ortodoksi, bahwa mereka tetap mempertahankan 7 konsili ekumenis itu kan, Romo? Karena mereka tidak bisa buat lagi konsili tanpa Roma. Oh. Engkau baca Kalsedon poin ke-25 atau 35, sangat jelas itu akan mengatakan bahwa Uskup Roma adalah Gereja Katolik Universal. Dan konsili tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Roma. Baik, iya, itu yang memang saya sedikit sedikit mengganggu saya, karena kalau yang saya pahami bahwa memang kan Roma kita kan ibarat patriark Latin ya, istilahnya. Roma kan ada 5 patriark. Hanya kita sendiri yang memang kita sendiri yang memang yang memang tersendiri begitu, Romo, maksudnya dibanding dari 4 patriark itu. Nah, engkau buktikan ada patriark di Yerusalem setelah tahun 70 hancur. Tidak ada ya, Romo ya? Sorry, saya juga belum terlalu paham sih. 5 pentarki, yang 4-nya hilang. Cuma Roma. Semua orang takut ke Roma. Dan mimpi dari Paulus di dalam Kisah 27-28, pergi kemana? Roma. Dan dia menulis untuk Roma seperti ini. Roma 1 ayat 7 dan 8. Kita mulai dari situ. Roma 1 ayat 7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ayat 8-nya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku punya nama siapa? Saya susah sebut ke nama di sini. Dion. Satu-satunya gereja yang imannya telah tersebar di seluruh dunia siapa di situ? Paulus sendiri yang ngomong loh. Roma. Ayat 8. Roma. Dan seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Gereja. Oh, baca ulang. Saya ulang. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Dion, semua gereja Kristus menyalami siapa? Roma ya. Ayat 20-nya. Roma, di bawah kakimu aku melepaskan apa?
Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segala akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Satu-satunya Salam surat. kepada- Coba. Hanya 20. Satu-satunya surat dari Paulus yang mengatakan kasih karunia Allah, Roma, kasih karunia Allah akan meletakkan iblis di bawah kaki. Bongkar ayat yang lain. Coba kalian bongkar ayatnya. Bongkar surat-surat yang lain. Tidak. Bongkar surat-surat yang lain di mana Paulus bilang salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma. Bongkar surat-surat yang lain di mana Paulus katakan kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Bongkar. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Kalau Paulus sendiri bilang begitu, bagaimana ortodoks yang mau lawan? Ortodoks menyangkal apa yang telah dilakukan dalam konsili Florencia, Italia. Ketika semua sudah setuju kembali bersatu dengan Roma, ortodoks Yunani Timur turun ke jalan-jalan dan mengatakan, kami lebih memilih soverannya Turki daripada tiaranya Paus. Bukan gereja Katolik tidak mau menerima mereka. Mereka lah yang menolak untuk kembali berada di dalam satu gereja yang kudus. Engkau tahu itu dia? Dan ketika Ottoman menguasai Turki dan semuanya, selesailah sudah persoalan kembali kepada kesatuan gereja. Bongkar sejarah konsili Florencia, Italia. Dion, engkau tahu itu? Baik, Om. Ya, saya jadi bahan pelajaran juga sih, tambah ilmu, Rom. Karena jujur agak susah memang untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita ortodoks karena mereka semacam punya key points untuk kayak langsung nembak begitu toh. Nah, di samping itu kami Katolik itu kayak agak ya terguncang begitu, bukan terguncang juga sih, Romo, kayak bingung untuk mencari jawaban, sedangkan artikel-artikel atau barangkali sumber-sumber yang tertera itu agak sangat minim, lebih ke jawaban-jawaban atau mungkin lebih ke tanggapan kepada saudara kita yang Protestan. Ya, tidak bingung juga, saya tidak bingung. Contoh kecil, ketika Rusia menyerang Ukraina, apa kata Patriarkat Moskow? Tidak bisa ngomongnya, karena mereka dikuasai oleh politik. Siapa yang menentang Putin penyerangannya ke Ukraina? Kalau mereka tuh punya Patriarkat Ortodoks, kenapa tidak bisa lawan Putin? Kenapa tidak bisa kritik Putin? Karena Ortodoks dikuasai oleh politik. Kami lebih memilih soverannya Turki daripada tiaranya Paus. Dengar itu teman-teman Ortodoks. Bukan Katolik yang keluar dari kalian, kalian yang keluar. Dan ingat, Miguel I menolak utusan Paus ketika Paus mengatakan, kalian mau kemana Ortodoks? Gereja Timur mau kembali atau tidak? Lalu menganatemakan, mengekskomunikasikan utusannya Roma, dan Roma mengekskomunikasikan Ortodoks. Dan itu Yohanes Paulus II yang merekonsiliasi kembali, mencabut kembali ekskomunikasi Roma kepada Ortodoks. Dengar itu baik-baik sejarahnya. Baik, Rom, sangat mencerahkan.